Nanti kisah ibu dan buah hati. Nah, kita masih membahas mengenai cacar ya, cacar air. Nah, tentunya ini sudah ada pertanyaan di Twitter kami di @kinantijaktv dari Marshita Nuraini. Umur berapa sih anak bisa terkena cacar? Lalu cara penanganannya agar tidak terkena saat terkena, apa yang bisa dilakukan ya dok ya? Begitu maksudnya ya mungkin. Oke, apa yang agar tidak terkena saat bayi? Apa ya dok ya? Makasih. Penanganannya agar tidak terkena pada bayi gitu dok. Bisa dijawab dok. Kalau ini mungkin saya bisa jawab sendiri nih, dokter. Imunisasi kali ibu ya. Ya, itu imunisasi jelas ya. Umur berapa nih ya Imunisasi untuk cacar air itu boleh diberikan mulai umur 12 bulan, 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun. Nah kalau misalnya sebelum 1 tahun terkena, sudah langsung terkena cacar air ini, penanganannya seperti apa? Mungkin seperti pertanyaan teman VV ya. Tadi teman saya nanya nih Bu, kebetulan lagi nonton. Tanyain dong V katanya sama Bu Dokter. Iya, kalau setahun gimana Bu penanganannya? Sebelum setahun. Iya, dia harus dikasih antivirus ya. Antivirus. Karena ini kan virus penyebabnya, berarti saya harus kasih antivirus. Ya bawalah ke dokter. Ini berbicaranya sudah kena Bu, 1 tahun itu Bu. Iya, itulah. Mesti bawalah ke dokter dikasih antivirus supaya nggak terlalu banyak gitu, maksudnya munculnya nggak terlalu banyak, karena kalau baru muncul terus dibawa ke dokter itu pasti dikasih tahu lah sehari-harinya harus bagaimana, obatnya ini, kapan kontrol lagi, apakah ini betul-betul virus cacar ataukah virus lain. Nah ini mungkin seperti yang tadi saya bilang, penanganan cacar air ini kan sedikit lebih rumit daripada penyakit-penyakit lainnya nih Bu, karena kan agak lama juga ya, seminggu lebih gitu penanganannya, dari yang mulai merah-merah sampai keluar airnya, mengering dan akhirnya sembuh sendiri. Nah ini dok, bagaimana nih penanganannya? Kita harus mandiin, karena tadi ada yang ibu yang bingung, saya mandiin pakai air dingin, saya mandiin pakai air hangat gitu, ada yang nggak boleh dimandiin, ada yang harus dimandiin. Nah, ini sebenarnya harusnya seperti apa Bu? Kalau anak udah terkena nih, udah terkena sakit cacar, nomor 1 tuh harus di isolasi lah istilahnya ya, nggak menular, Bu, supaya nggak nularin saudaranya. Itu kan yang masalahnya, masa penularannya itu sebelum dia muncul merah, itu sebenarnya sudah mulai nular ya, sampai dia muncul yang hitam itu, yang keropeng itu, yang kayak bekas luka itu, sampai muncul itu baru dia nggak menular selama, apalagi waktu dia masih lagi jadi air tuh ya, kalau nggak sengaja digituin kan, airnya itu terus kena ke, Terus Bu, saya mau nanya Bu, kalau misalnya nih anak sudah diimunisasi cacar, tapi itu masih ada kemungkinan dia bisa kena nggak? Karena saya punya saudara pun juga anaknya juga masih terkena juga setelah dia sudah imunisasi ya. Memang sih kan perlindungan imunisasi itu belum ada yang pernah bilang 100%. Tetapi kemungkinan masih bisa kena, masih bisa, tapi tidak akan sehebat kalau dia tidak imunisasi. Nah, tujuan imunisasi kita kan selalu begitu, mencegah jangan sampai, kalaupun dia terkena misalnya imunisasi campak, kalaupun nanti sewaktu-waktu dia terkena campak, tidak akan seheboh seorang anak yang tidak diimunisasi campak. Jadi memperkecil ya efek-efek sampingnya dan segala macam. Oke, tadi balik lagi, penanganannya harus di isolasi dulu yang pertama ya. Kemudian mungkin tidurnya di kamar yang berbeda, jangan sering-sering main sama-sama. Jadi masa penularannya itu justru pada ketika bintik merah sampai justru sebelum bintik merah sudah mulai sebenarnya, sehari yang waktu lagi rungsingnya itu ya, lagi demam-demamnya itu ya. Sampai dengan kopeng-kopengnya itu masih, kopengnya itu udah jadi hitam ya, maksudnya bintik airnya itu udah berubah jadi kopeng lah istilahnya gitu. Oke, dan si airnya itu sendiri pun bisa menularkan juga ya Bu, kalau sampai pecah gitu bisa menularkan juga, itu yang bahaya ya. Nah ini kan pastinya gatal nih yang paling tidak tertahankan sama anak, pasti garuk-garuk gitu. Nah ini gimana supaya mengurangi rasa gatalnya itu loh dok? Mengurangi rasa gatal itu nomor 1, kuku anak harus dipotong. Ya kan? Pendekin langsung ya. Pendekin, karena yang jadi masalah kadang-kadang anak kecil itu kan risih banget kalau mau dipotong kukunya ya. Tidur dong. Masa tidur dong. Masa tidur baru dia digunting kukunya ya. Harus pendek kukunya nomor 1 supaya enggak, masalahnya takutnya kan yang dia garuk itu terus jadi muncul infeksi yang lain. Nah, itu kan yang ingin dicegah. Lalu kalau kami biasanya kasihin bedak seperti yang tadi dikatakan, ada bedak salisil ya, bedak salisil. Bedak salisil kan banyak
banyak jenisnya. Lalu kalaupun kelihatannya terlalu gatel, biasanya dikasih obat sama dokter. Ya. Jadi seperti itu. Jadi boleh mandinya atau tidak boleh mandi air hangat? Boleh mandi. Justru boleh mandi Boleh ya dok mandi. Mesti malah saya boleh bilang mestinya mandi gitu. Mestinya mandi. Nah, Bu, kalau Mandi misalnya air hangat apa air dingin nih Bu yang benar? Ini sebenarnya sih untuk mengurangi gatal itu mestinya air dingin ya. Tapi kalau misalnya anaknya nggak biasa mandi air dingin, kita gimana dong ngomongnya mesti mandi air dingin atau nggak usah terlalu panas gitu, kayak nggak usah terlalu Hangat kuku itu ya? hangat kuku yang mendekati ke arah Ya dingin. biasanya kan kalau misalnya anak sakit kan kita aduh mandinya jangan air dingin ya kayak gitu kan. Jadi mandinya air hangat kuku ya. Iya. Tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. terus gini Bu, kalau misalnya dia sudah muncul gelembung yang ada isi airnya Bu, itu kalau itu kan katanya kan itu bisa pecah sendiri ya, Iya, normalnya pecah betul, sendiri. betul. Tapi pada saat misalnya kayak dimandikan Bu dengan digosok segala macam akhirnya pecah sendiri, pecah Iya. karena dengan gosokan tangan atau bagaimana itu? Ya itu gimana? kan sesuatu yang nggak bisa dihindari ya, tapi maksudnya nggak bisa dihindari betul ya, tapi at least bisa dikurangi dengan cara jangan, kita kan biasanya kalau anak balita itu kita mandiin pakai waslap ya. Waslap, Ya jangan pakai waslap Jangan terlalu kencang juga pelan-pelan gitu ya. ininya, terus kalau pakai handuk jangan kayak lagi nggak apa-apa gitu dipasok-pasok gitu. Mungkin sayang tapi kenceng Iya. banget gitu ya. Oke. Terus handuknya juga jangan, biasanya kan ada nih yang, Oh, yang ibu-ibu halus, handuknya barengan, kakaknya, adiknya Oh, handuknya aduh. sama, sabunnya sama kan. Oh iya, Sebentar jadi ya. sampai sabunnya juga sebaiknya dipisahkan Iya. dulu ya. Jadi kalau mau agak rempong Oke. dikit ganti sabun cair deh. Bu dokternya gaul nih. Oke. Rambutnya sama dengan saya juga dicet-cet. Nanti kita akan bahas lagi ya. Tentunya masih banyak sekali nih pertanyaan. Vivi juga udah langsung pengen Ya, nanya-nanya. Oke, kita masih akan tunggu telepon Anda di 0215155111. Sesaat lagi tetaplah di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Ya, masih di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati, kita masih membahas cacar. Tadi sudah gejalanya, penanganannya juga sudah, imunisasi juga sudah. Nah, ini masalahnya tadi kan soal mandi nih, ya Bu ya. Karena kan ada yang bilang mandi, ada yang nggak mandi gitu. Tadi Bu dokter kan bilang mestinya mandi. Itu sebenarnya kenapa sih Dok? Alasannya Dok, kenapa harus mandi jujur? Kenapa harus mandi? Kita yang sehat-sehat saja mandi. Iya ya. Anak sakit lebih sehat aja rentan mandi. sama lebih gampang terkena penyakit kok nggak dimandiin gitu maksudnya. Sedangkan pasien di ICU itu kan dimandiin juga. Dimandiin juga ya. Itu sudah pasien ICU nih yang daya tahan tubuhnya udah di bawahnya anak-anak kita lah ya. Dia tetap dimandiin. Karena mungkin dalam kondisi kalau misalnya badan pun kotor, mungkin virus lain pun bisa masuk Bu ya. Lebih Makanya gampang. harus dibersihkan. Sudah dia Gitu ya. virus kan sudah sedang sakit cacar nih ceritanya. Daya tahan tubuhnya kan turun. Lalu nggak dimandiin, bakteri juga ikut-ikut masuk nih. Oh, oke. Nah, Ya. Nah ini masalah kebersihan jadi yang menjadi fokus utama juga. Kebersihan itu sebenarnya harus bagaimana sih Dok? Nih agak melenceng dikit tapi VV ini tadi kan cerita katanya kalau bersih itu dia yang utama. Oh kalau ini harus cuci tangan, ini harus pakai antiseptik seperti itu. Betul. Bahkan di mobil pun juga di mana-mana pun juga Di saya mana-mana siapkan. ada Jadi setiap anak saya habis antiseptiknya. pegang benda-benda apapun juga Nah saya ini suruh mumpung ada Bu Dokter nih, bersihkan sebaiknya tangan. seperti apa sih Bu Dokter kalau Bersih, misalnya bersih ya berarti. higienis itu? bersih. Konotasi bersih, apanya yang bersih, seluruh tubuhnya bersih ya mandilah dengan teratur. Duh, kalau kita kan 2 kali sehari ya. Kalau malah ada orang yang kalau tinggal di daerah yang lebih panas malah pengen mandi 3 kali sehari, nggak ada larangan saya kira itu ya. Lalu cuci tangan sebelum dan sesudah makan terutama. Nah, kalau anak-anak tuh saya lebih concern sama cara mencuci tangan yang benar pada anak-anak ya, karena sering saya nggak bilang gimana ya, tapi banyak orang tua tidak tahu bahwa cuci tangan tuh nggak cuman begini gitu, padahal ada sela-selanya ini. Oh, harus di antara Jadi sela-sela mesti- juga. Sebenarnya kalau bilang ada stepnya ya, tapi paling tidak kita harus, orang tua harus tahu nih yang selanya ini yang mesti dibersihkan. Lebih penting ya. Karena kan anak-anak kan suka main kelewatan ya. sembarangan, belum keringetan Oke. gitu kan ya. Jadi sela-selanya ini yang suka Sela-selanya terlewat juga ini yang juga suka penting ya terlewat, Dok ya. iya. Oke. Nah ini kalau masalah higienis yang antiseptik segala macam setiap habis mungkin dari pulang dari pusat perbelanjaan seperti itu tuh juga harus ya Dok setiap Iya. saat begitu. Kalau kita masih, kalau ibu-ibu saya kalau mereka ke klinik saya selalu menganjurkan kalau bapak
atau ibu pulang kantor, pulang dari luar, gantilah baju. Gantilah baju, jangan baju yang sudah di luar itu terus langsung halo sayang digendong. Ini kumannya udah dari mana-mana ini. Lebih bagus lagi kalau mandi ya. Bu, terus gini Bu, yang saya mau tanya, kan tadi kan kita berbicara masalah yang anaknya yang harus higienis. Sementara kita nih orang tua nih Bu, misalnya kita kayak Ibu tadi bilang pulang lah segala macam, kita nggak tahu, kita habis pegang tangan, pegang apapun juga, terus kita lupa ini. Itu kan juga secara tidak langsung bisa Bu ya menimbulkan penyakit untuk anak kalau memang ada bakteri di situ. Apalagi kalau anak-anaknya anak kita itu sedang kondisi tubuhnya sedang tidak bagus ya, tidak fit. Iya. Jadi harus kebersihan juga, dan tadi cara penanganannya juga harus mandinya juga itu harus dengan menggunakan sabun apa ya tadi Dok? Sabun biasa aja, Sabun biasa baby. aja ya? Ya, sabun biasanya baby. kan kita concernnya bayi, balita ya, sabun baby, sabun banyak merek lah. Oke. Nah, ini sudah ada penelpon di Kinanti. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Ibu Lia, Ibu di Kalimalang. Ibu Ria di Kalimalang. Lia. Ya, Ibu Lia, silahkan. Iya, saya mau nanya, putra saya pernah cacar. Itu timbul bercak-bercak hitamnya itu lama sekali hilangnya gitu. Oke, umur berapa Ibu? Umurnya kemarin 7 tahun. 7 tahun. Iya. Bercak hitamnya ini lama sekali hilangnya begitu ya? Kurang lebih sampai 2 minggu, itu sebabnya kenapa gitu. Oke, itu saja Ibu pertanyaannya? Ya, Terima kasih Ibu Lia. Pagi. Mungkin kalau 2 minggu malah cepet ya Bu ya. Malah banyak ada juga yang mungkin bisa sampai hampir 3 minggu, 4 minggu malah. Gimana nih, Dok? Kalau itu sih nggak bisa dibilang ini ya, tergantung. Kita kan kayak Bapak bilang 2 minggu tuh cepet, kata ibunya 2 minggu tuh lama. Oh iya, jadi relatif ya. Iya. Tapi yang penting nih Bu, jangan dikopek. Soalnya biar dia lepas sendiri yang hitamnya itu. Kopek jadi bopeng ya Bu ya. Kopek jadi Kalau yang mungkin bopeng itu. yang dimaksud adalah bekas-bekasnya itu loh Dok, yang mungkin ada salah Yang penghilang. hitamnya. Iya, hitam. Oh, hitam bekas lukanya ya. Bekas yang dari air terus berubah jadi keropeng itu iya. yang Ibu Tanyakan. dia tadi maksud. Oke, jadi bisa lama sekali, relatif sampai berapa Ya nih? sekitar itulah benar 2 mingguan. 2 mingguan. memang. Jadi sabar aja gitu ya. Nah, ini kalau misalnya setelah masa hitam-hitamnya itu, setelah itu kan masih suka ada tanda yang bulat-bulat itu loh Dok, yang bekas cacarnya Bekas itu. Itu cacarnya, sebenarnya ya. bisa hilang atau enggak sih Dok? Kalau dia masih kecil kan kita juga tiap hari ganti kulit ya. Mandi dan segala macam dia pasti akan. Saya dulu juga kena cacar, kayaknya di sini ada deh dulu, tapi sekarang udah nggak ada tuh. Gitu. Jadi dengan regenerasi kulit Iya, juga nggak ya usah Dok takut ya. lah yang itu. Oke, mungkin ada salep-salep khusus gitu untuk ini Untuk bisa ngilangin, Bu? Enggak sih. Nggak ada. enggak ya? Oke. Nah, ini masalah cacar juga. Saya dengar juga kok katanya sekarang vaksinasi cacar ini sedikit sulit untuk didapat begitu, Dok. Ini kenapa sih, Dok, sebabnya? Ini kan vaksin cacar di Indonesia itu ada 2 pabrikan yang mengeluarkan. Dengan 2 pabrikan itu kondisinya seperti kemarin kan, cukup lah boleh dibilang itu. Nah, salah satu pabrikan itu sudah tidak mengeluarkan lagi. Saya Yang kurang tahu produksi ya, ya? tidak mengeluarkan di Indonesia atau di seluruh dunia atau bagaimana. Pokoknya sudah tidak beredar lagi yang produksi dari salah Salah satunya. satu ini. Ya, karena hilang satu kan, jadinya kelihatannya Iya. kok susah dapatnya. Gitu. Jadi gitu. kebutuhannya tetap, tapi pasokannya kurang begitu ya. Feve mungkin berniat untuk bikin pabrikan vaksin cacar. Aduh, mikirnya udah susah kali bikin Biasa bikin sepatu bola ya kan. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali ya Ibu Dokter, dan semoga tadi Ibu Lia juga sudah terjawab pertanyaannya. Kita akan segera kembali lagi di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati.